Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Bapa kami yang sangat baik buat kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami, tidak pernah mengabaikan kami. Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan hari ini bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan, dan kami bisa mengaplikasikannya dalam seluruh aspek kehidupan kami, sehingga hidup kami dari sehari ke sehari semakin mencerminkan kasih Tuhan Yesus, semakin mencerminkan karakter Kristus, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, berfirman buat kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan dan berjanji untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara hidup jemaat perdana atau lifestyle dari gereja mula-mula merupakan sebuah kisah yang menunjukkan, yang memperlihatkan, yang memperagakan suatu kehidupan kasih yang hangat dan sebuah persekutuan yang harmonis satu sama yang lain. Mereka bertekun dalam pengajaran yang disampaikan oleh para rasul. Mereka berdoa secara bersama-sama, secara kolektif, dan mereka juga secara bersama-sama memecahkan roti. Bapak Ibu Saudara, kebersatuan mereka bukan hanya dalam ibadah di bait Allah atau di sinagog, namun kesatuan itu diperlihatkan, diperagakan, ditunjukkan dengan tindakan kasih yang saling memiliki dan saling berbagi. Bahkan terlihat ketulusan, keikhlasan, kemurnian, kejernihan batin hati mereka dalam menerima persekutuan di rumah masing-masing. Selalu ada dari mereka yang menjual hartanya untuk dibagikan kepada sesama tubuh Kristus. Ini merupakan sebuah kisah yang real, sebuah kesaksian yang hidup, yang berdampak, yang menjadi daya tarik, daya dorong
dan juga daya ledak, sehingga banyak orang yang menjadi bertobat dan percaya diselamatkan oleh Tuhan melalui kesaksian dampak dari kehidupan jemaat perdana. Bapak Ibu Saudara, cara hidup saling berbagi dan saling empati, saling simpati, saling care, saling peduli melekat erat pada gereja mula-mula, pada orang-orang percaya perdana. Dari sinilah maka muncul istilah koinonia yang kita kenal hari ini, sesungguhnya bermula dari istilah yang merujuk kepada tindakan saling berbagi antar sesama tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, hal ini didasarkan pada pribadi Yesus Kristus, kepala gereja, yang telah membagikan tubuhnya, membagikan hidupnya bagi orang-orang tebusan, bagi jemaat yang diselamatkannya. Sehingga karena Kristus telah membagikan tubuhnya, membagikan kasih-Nya secara sempurna, maka sudah seharusnya, sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita sebagai para pengikut Kristus, sebagai gereja Tuhan, harusnya mengikuti, mencontohi teladan, meniru teladan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan saling berbagi, saling peduli, saling memperhatikan satu sama yang lain, sehingga kesatuan tubuh Kristus itu menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara, dari cara hidup ini kita dapat melihat persekutuan atau koinonia yang mencerminkan partisipasi yang intim dan aktif dari semua elemen, dari semua komponen yang ada dalam tubuh Kristus. Apa yang ada pada mereka jual, kemudian itu dibagikan secara merata, serta dinikmati bersama-sama dalam satu suasana kasih yang tulus ikhlas, suasana batin yang murni, penuh sukacita, penuh kegembiraan, sehingga sikap egois, sikap cuek, sikap pelit itu tersingkirkan dengan sendirinya, karena kasih itu tumbuh subur dan berdampak secara internal maupun secara eksternal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebersamaan dan kepedulian itulah nilai inti yang harus dimiliki, harus ada pada kehidupan murid Kristus, harus menjadi sentral, ciri identitas dari pengikut Kristus. Gereja bukan hanya tempat mengisi absensi, melainkan sebuah komunitas orang kudus yang layaknya kita hidupi sebagai komunitas yang berdampak, komunitas yang menjadi saluran berkat Allah, komunitas yang berbagi kasih satu sama yang lain. Bapak Ibu Saudara, terlalu sempit jika kita memandang gereja hanya sebatas tempat kebaktian. Sesungguhnya di dalam persekutuanlah, di dalam kebersamaanlah kita mempererat kesatuan kita mempererat relasi kita satu sama yang lain, saling mendukung yang menghidupkan dalam relasi sosial, dalam cinta kasih. Dan ini perlu dirawat, perlu dipupuk, perlu dipertahankan, dan perlu dilanjutkan secara terus-menerus oleh gereja Tuhan dalam semangat unity, dalam semangat kebersamaan. Bapak Ibu Saudara, kebersamaan bukan berarti hidup tanpa gesekan. Namun jika ada gesekan, jika ada perbedaan, bukan berarti kebersamaan dibubarkan. Sebab dari gesekanlah besi menajamkan besi dan manusia menajamkan manusia. Artinya kita belajar makin memahami dan menerima satu sama yang lain. Kini saatnya kita menjadi warga gereja yang terlibat secara proaktif dalam koinonia, dalam persekutuan jemaat, dimanapun kita beribadah, dimanapun kita menjadi anggota, bukan menjadi orang yang pasif, bukan menjadi orang yang menonton saja, tetapi berkontribusi secara proporsional sesuai dengan kapasitas, kemampuan, kapabilitas yang kita miliki. Sehingga dalam pembangunan tubuh Kristus, kita punya peran, kita punya fungsi masing-masing yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga
dengan melibatkan diri kita dalam komunitas di mana kita ada, barulah kita bisa saling peduli, saling simpati, saling empati, dan puncaknya saling berbagi dalam persekutuan cinta kasih di dalam Kristus Yesus, yang oleh sikap inilah gereja terus berkembang, gereja terus berdampak secara berkelanjutan, dan jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Kiranya semangat ini ada pada kita dan terus menginspirasi dan memotivasi kita sebagai umat Tuhan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan selama Tuhan beri kita kesempatan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.